Halo friend, selamat datang di channel Kaudi, yaitu channel yang membahas tentang matematika. Apa aja yang kalian dapat di channel Kaudi ini? Yang pertama, yaitu jenius konsep, materi dasar yang harus kalian pelajari dari bab, subbab, atau sub-subbab. Jadi semua materi akan lengkap ya yang kalian dapat. Nah, yang kedua yaitu creative solution, yaitu cara berhitung cepat dan bagaimana menghadapi soal ujian PTN di bawah 1 menit. Semua akan kita selesaikan dengan creative solution. Nah, yang ketiga yaitu bank soal matematika. Bank soal ini akan kakak susun dari bab, subbab, atau sub-subbab. Sehingga apapun soal yang kalian cari, semua ada di sini. Ya, karena di sini akan kakak bahas soal dari ujian PTN, ujian sekolah, ya, UGM, SIMAK UI, dan lain-lain ya. Rencana kakak akan membahas semua ya, jumlah soalnya bisa ribuan, bisa puluhan ribu, bahkan jutaan. Jadi kalau kalian mau menyumbang soal, silakan share ke saya langsung. Oke, tunggu apa lagi? Subscribe channel Kaudi ini ya. Jangan sampai ketinggalan segala informasi yang akan kakak berikan. Oke friend, ketemu lagi nih sama saya. Kali ini kita bahas soal tentang statistika. Oke, kita baca pelan-pelan ya. Rata-rata ujian matematika Badu sebelum ujian terakhir adalah 89 ya. Jadi ini rata-rata sebelum ujian terakhir ya. Oke, ini katanya 89 ya. Pada ujian terakhir Badu memperoleh nilai 97 ya. Ini nilai terakhir XN deh ya. Kita tulis aja XN ya, X terakhir. Di sini 97 gitu ya. Nah, 97. Dan rata-rata nilai ujiannya menjadi 90 ya. Berarti kalau nilai terakhir 97, rata-rata terakhirnya ini 90 katanya, 90. Jika rata-rata 3 ujian pertama Badu adalah 80 ya enggak? Kita sebut aja rata-rata 3 ujian pertamanya ya, itu katanya 80. Oke. Nah, maka pernyataan yang benar yang mana nih gitu ya? Dari 1 sampai 4. Oke, yang pertama, ujian yang diikuti Badu sebanyak 8 kali ya. Oke, kita lihat ya. Di sini ujiannya kadang-kadang ini nggak disebutin sih ya, ujian yang diikuti. Diikuti itu apakah termasuk ujian terakhir atau bukan? Kita coba lihat ya. Maka ya, kalau kita perhatikan dari yang pertama ini dulu ya kan, kalau namanya rata-rata kan jumlah nilai dibagi banyaknya data. Nah, berarti kalau kita cari jumlah nilainya, berarti kan rata-rata dikali banyaknya data ya. Nah, ini nanti kita pakai ini nih. Oke, kita pakai ini ya, jumlah nilai sama dengan rata-rata dikali banyaknya nilai ya yang udah diikuti. Oke, di sini nilai rata-rata sebelum ujian terakhir ya. Oke, berarti jumlah nilainya gitu kan sama dengan rata-ratanya 89 ya kan. Kalau belum ujian terakhir, kalau ujian terakhir kan N-nya banyaknya yang diikuti misalkan N ya. Nah, karena belum diikuti ujian terakhirnya berarti dikurang 1 gitu. Oke, seperti ini kita tulis dulu. Nah, sekarang kalau yang ini ya, kalau kita tulis untuk yang ini kan berarti jumlah nilainya gimana enakannya? Sorry, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, jadi ini kan dari nilai pertama ya kan, nilai kedua, ketiga sampai nilai sebelum ujian terakhir N-1 deh gitu ya. Di sini katanya 89 dikali N-1 ya, kita pakai gini deh. Nah, kalau yang ini ya kan dari ujian pertama, ujian kedua sampai ujian terakhirnya gitu XN.
XN-nya kebetulan udah ada nih ya, 97. Jadi saya tulis aja langsung 97 sama dengan 90 dikali N, gini ya. Nah, dari sini bisa kita eliminasi ya. Yang bawah dikurang atas ya. Ini nggak enak nulisnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang bawah dikurang atas, jadi paham ya. Jadi ini sebenarnya kan ada ini juga nih ya. Ada nilai sebelum ujian terakhirnya juga ya. Di sini kan ditambah XN min 1 ya, ditambah 97. Nah, artinya ini habis kalau dikurang sama ini, ya nggak? Oke, nah berarti sisanya 97. Nah ini ya 90N dikurang sama ini ya kan, kalau misalkan ini kita kali, ini 89N nih, kita katasin dulu dikit ya. 89N dikurang 89. Ingat ya, ini yang bawah dikurang yang atas. Berarti 90N dikurang 89 berarti N ya gitu. Terus karena yang bawah dikurang yang atas berarti min ketemu min jadi positif ya. Berarti positif 89. Nah ini tinggal kita kurangkan ya. Berarti jadinya berapa tuh? Ya 97 dikurang 9 jadi 8 ya. Nah jadi banyaknya ujian yang diikuti seluruhnya ya, sampai ujian terakhir 8 nih gitu. Nah katanya ujian yang diikuti Badu itu 8 kali ya. Jadi kayaknya menurut saya ini benar ya. Jadi seluruh ujiannya ada 8 ya, dari sini ya 8. Oke, kita simpan untuk yang itu. Selanjutnya kita pakai pernyataan yang kedua. Kita lihat apakah benar atau salah. Total nilai yang diperoleh Badu untuk seluruh ujian adalah berapa nih? 623. Nah, total nilainya kan ini sebenarnya nih ya. Total nilainya yang ini nih. Nah, yang ini ya, yaitu 90 dikali N gitu ya. Jadi total nilai seluruhnya gitu ya, seluruh ujiannya berarti 90 dikali N ya, atau 90 dikali 8 ya. Nah, berarti seharusnya berapa nih kalau kita total? Ya jadinya 720 ya. Nah seharusnya 720 gitu. Oke. Nah berarti pernyataan kedua salah gitu, karena di sini 623. Nah sekarang kita cocokkan lagi untuk pernyataan yang ketiga. Rata-rata nilai ujian selain 3 ujian pertama adalah 96 gitu ya. Nah, berarti kan rata-rata nilai yang lainnya gitu kan. Kalau ini ada 8 ya. Ini X2, X3 ditambah rata-rata nilai ujian selain 3 ujian pertama. Oke. Ditambah sama sampai ujiannya ujian ke-8 ya. Jadi dari ujian ke-4 sampai ujian ke-8 ini sama dengan tadi kan 720 ya, 720. Nah, di sini rata-rata ujian pertamanya itu 80. Berarti jumlah nilai untuk 3 ujian pertama berarti 80 dikali 3 gitu ya. Jadi rata-rata dikali banyaknya ujian ya, 240. Nah, ini 3 ujian pertama kita anggap yang di sini ya, X1, X2, X3 ya. Ini datanya saya tidak urutkan ya. Ini artinya nilai pertama 3 ujian pertama ya. Di sini 240. Nah, ini tinggal kita kurang ya enggak? Ya, berarti nilai dari X4 sampai nilai ujian terakhir ya, kalau kita kurang ini 0, ini 8, ini 6 ya, 680. Nah, karena di sini ada 5 data, berarti kalau kita mau mencari rata-rata ya, rata-rata terakhirnya atau sisanya gitu ya. Nah, berarti dibagi 5 gitu. Nah, ini dibagi 5. Nah, maka kalau dibagi 5 jadi berapa nih kalau dibagi 5 ya kan? Oh, kok gede sih, sebentar. Ini 200 ya.
Ya 240, saya salah kurang. Berarti ini 5 seharusnya ya. Sebentar, 240 jadinya berapa nih? 720 dikurang 240 ini 0. Ini 8, sisanya 6 dikurang 2 berarti 4. 480, sorry. Nah, ini kalau kita bagi berarti 90, sisanya 30, 96. Nah, berarti rata-rata selain tiga ujian pertama ya di sini, yaitu nilai yang ujian keempat sampai ujian ke-8 ya, rata-ratanya adalah 96. Nah, berarti yang 3 betul ya, gitu. Yang 3 betul. Nah, sebenarnya kalau udah 1 sama 3 yang betul ya, 2-nya salah, 4 pasti salah sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa ya. Kita Kita coba ya. Kita coba buktikan gitu. Kita coba buktikan Badu tidak pernah memperoleh nilai di bawah 90 pada 5 ujian terakhir. 5 ujian terakhir ini dari data keempat sampai data ke-8 ya. Meskipun rata-ratanya 96 ya. Kita nggak tahu ya nilai ini ujiannya apakah ada yang di bawah 90 atau tidak gitu. Karena kan kalau misalkan ini 100 aja ya enggak. Coba deh kita misalkan 4 ujian yang terakhirnya 100 semua, kan nggak mungkin ya. Di sini aja ujian terakhirnya 97 gitu ya kan, 97. Atau boleh deh kita coba misalkan ini 100 ini ditambah 97, ini ujian yang keempatnya kita nggak tahu berapa. Ini aja sudah berapa nih? Kalau kita total 397. Nah, sementara ya total keempat ujiannya adalah 480 ya. Nah, kalau kita kurangkan berarti data keempat ya di sini berapa jadinya nih kalau kita kurangkan? Jadinya 3, sisanya 7 dikurang 9, 83. Nah, data atau ulangan keempat bisa aja 83. Kalau ulangan kelimanya 100, ke-6-nya 100, ke-7-nya 100, ujian terakhirnya 97. Ternyata bisa nih nilai si Badu 83. Jadi pernyataan keempat tidak benar ya, karena bisa aja 83, oke, atau di bawah 90. Nah, maka yang benar jawabannya 1 atau 3. Oke. Seperti itu ya, semoga paham. Kalau masih belum paham diulang-ulang lagi karena ini video. Ya, kalau masih belum paham lagi silakan tanya di grup chat Telegram atau WA punya saya. Tinggal hubungi nomor saya, nanti saya masukin, saya kasih linknya. Kalau masih belum bisa lagi, kita privat aja ya, les privat nama saya, biar saya datang ke rumah ya, biar kamu paham ya. Tinggal kita cari waktunya yang pas. Oke, cukup sekian dari saya. See you, bye-bye. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah.